A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Putra Pratama, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Samudra Indonesia Selatan, Prodi Administrasi Publik. Dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Rahman SPDI MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Pernahkah Anda berpikir apa yang akan terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia pada 10, 30, atau 100 tahun yang akan datang? Apakah Anda berpikir bahwa kondisi bangsa masa depan akan sama saja dengan kondisi bangsa saat ini? Pertanyaan ini memerlukan analisis atau jawaban tentang kehidupan bangsa pada masa lampau dan kondisi bangsa saat ini. Dapatkah Anda mengidentifikasi kondisi bangsa Indonesia pada 10 tahun, 30 tahun, dan 100 tahun yang lalu? Coba Anda bandingkan indikator-indikator berupa fakta, peristiwa yang pernah terjadi, kemudian bandingkan dengan kondisi saat ini. Apa yang berubah dalam pendidikan kewarganegaraan? Adakah hal yang sama, identik, berupa fakta dan peristiwa masa lalu dengan kehidupan yang terjadi saat ini? Anda masukkan indikator-indikator berupa fakta dan peristiwa yang terjadi dalam pendidikan kewarganegaraan. Oke, kawan-kawanku sekalian, pada tahun 2045 nanti, bangsa Indonesia akan memperingati 100 tahun Indonesia merdeka. Bagaimana nasib bangsa Indonesia pada tahun Indonesia merdeka? Pada 100 tahun Indonesia merdeka. Berdasarkan hasil analisis ahli ekonomi yang diterbitkan oleh Kemendikbud tahun 2013, bangsa Indonesia akan mendapat bonus demografi bonus sebagai modal Indonesia pada tahun 2045. Indonesia pada tahun 2030 sampai 2045 akan mempunyai usia produktif 15 sampai 64 tahun yang berlimpah. Inilah yang dimaksud dengan bonus demokratif. Bonus demokratif ini adalah peluang yang harus ditangkap dan bangsa Indonesia perlu mempersiapkan untuk mewujudkannya. Usia produktif akan mampu berproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar. Tentunya cara yang paling strategis adalah melalui pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan. Apabila kita memperhatikan perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di masa kontemporer ini, ada pertanyaan radikal yang dilontarkan seperti, benarkah bangsa Indonesia saat ini sudah merdeka dalam makna yang sesungguhnya? Apakah bangsa Indonesia telah merdeka secara ekonomi? Pertanyaan seperti ini sering dilontarkan bagaikan bola panas yang berterbangan. Siapa yang berani menangkap dan mampu menjawab pertanyaan tersebut? Anehnya, kita telah menyatakan kemerdekaan Indonesia tahun 1945, namun tidak sedikit rakyat Indonesia yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia belum merdeka. Tampaknya kemerdekaan belum dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Menurut data ekonomi yang pernah saya baca atau yang pernah saya lihat, ekonomi Indonesia sangat menjanjikan walaupun kondisinya saat ini belum dipahami secara luas. Saat ini, ekonomi Indonesia berada pada urutan 16 besar. Pada tahun 2030, ekonomi Indonesia akan berada pada urutan 7 besar dunia. Saat ini, jumlah konsumen sebanyak 45 juta dan jumlah penduduk produktif sebanyak 53%. Pada tahun 2030, jumlah konsumen akan meningkat menjadi 135 juta dan jumlah penduduk produktif akan meningkat menjadi 71%. Bagaimana
perubahan lain akan terjadi pada masa depan Indonesia, khususnya pada generasi emas Indonesia. Pernahkah Anda berpikir radikal? Misalnya, berapa lama lagi NKRI akan eksis? Apakah ada jaminan bahwa negara Indonesia dapat eksis untuk 100 tahun lagi, 50 tahun lagi, atau 20 tahun lagi? Atau bagaimana PKN menghadapi tantangan masa depan yang tidak menentu dan tidak ada kepastian? Nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsa sendiri. Apakah Indonesia akan berjaya dan menjadi negara yang adil dan makmur di masa depan? Atau akan menjadi bangsa yang bermartabat dan dihormati oleh bangsa lain? Itu semuanya sangat tergantung pada bangsa Indonesia itu sendiri. Demikian pula untuk masa depan PKN sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. PKN sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangan tuntutan kemajuan bangsa. Bahkan yang lebih pentingnya lagi akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku. Baik, dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan, dari mendeskripsikan esensi dan urgensi kewarganegaraan untuk masa depan adalah pentingnya kesadaran akan peran aktif setiap warga negara dalam membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Kewarganegaraan tidak hanya tentang hak dan kewajiban hukum, tetapi juga tentang tanggung jawab moral dan sosial terhadap sesama dan lingkungan. Masa depan yang berkelanjutan memerlukan partisipasi aktif dalam pembangunan politik, ekonomi, dan sosial untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi generasi yang mendatang. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan dari penjelasan mendeskripsikan esensi dan urgensi kewarganegaraan untuk masa depan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi teman-teman yang mudah melihat video saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.